Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek fisika tentang ketidakpastian fungsi variabel yang beranggotakan Dengan saya Pratiwi Zulus. saya Dwi Wulandari Dan saya Alpina Putri Ayuni. Bye-bye. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat bahan yang kami gunakan untuk praktikum ketidakpastian fungsi variabel. Yang pertama, kami menggunakan jangka sorong. Jangka sorong sendiri memiliki NST 0,05 mm. Jangka sorong memiliki fungsi untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam suatu objek. Lalu selanjutnya kami menggunakan mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki NST 0,01 mm. Fungsinya sendiri adalah untuk mengukur ketebalan suatu benda. Lalu kami menggunakan mistar. Mistar memiliki NST 1 mm. Fungsinya untuk mengukur panjang suatu benda. Selanjutnya kami menggunakan neraca Ohaus. Neraca Ohaus memiliki NST 0,1 gram. Fungsinya untuk menimbang berat suatu benda. Lalu bahan yang kami gunakan sendiri adalah silinder. Silinder ini terdiri dari besi, aluminium, kayu, kuningan, dan emas. Yang pertama-tama kami melakukan pengukuran tunggal terhadap 3 silinder materi, yaitu besi, kuningan, sama tembaga. Yang pertama, ketiga silinder materi ditimbang di neraca Ohaus. Sebelum menimbang di neraca Ohaus, kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu. Dan ini hasil pengukuran massa besi, yaitu 17 gram. Dan massa tembaga yang didapatkan yaitu 19 gram. Dan massa kuningan yang didapatkan yaitu 18 gram. Selanjutnya kami akan mengukur diameter dari masing-masing silinder menggunakan mikrometer sekrup. Pertama, kita harus mengkalibrasi mikrometernya dulu. Kami dapat hasil kalibrasi 35. 35 dikurang 50 mendapatkan hasil 15. Nanti hasil dari pengukuran diameter silinder ditambah 15 mm dari si kalibrasi tadi. Jadi, skala utama yang kami dapatkan dari diameter kuningan adalah 10 mm, sedangkan skala non-Gaussnya adalah 50 mm didapatkan dari 35 ditambah hasil kalibrasi tadi 15. Hasil pengukuran diameter dari tembaga adalah skala utamanya 10 dan skala non-Gaussnya 45 ditambah 15. Kami mendapatkan hasil 10,6 mm. Lalu untuk diameter dari tembaga dari besinya sendiri kami mendapatkan skala utamanya 10 mm dan skala non-Gaussnya 0,45 mm. Jadi hasilnya 10/45 mm. Dari jangka sorongnya tersebut, angkanya harus pas di 0. Ini udah pas, jadi bisa langsung diukur panjang dari bebannya. Setelah kita taruh bebannya, ini menunjukkan angka nolnya ini berada di angka 3. Artinya skala utamanya berada di angka 3. Di sini dalam satuan cm, dia akan diubah dalam satuan mm. Jadinya 3-nya akan dikali 10. Nilai skala utamanya yaitu 30. Dan skala non-Gaussnya yang berhimpit adalah di angka 2. 2 ini akan kita bagi dengan totalnya 10. Jadi 2 bagi 10, 0,2. 30 yang tadi, 30 mm yang tadi ditambah 0,2. Jadinya 30,2 mm. Itu hasil pengukuran panjang dari beban tersebut. Hal yang sama kita lakukan pada pengukuran panjang tembaga, di mana skala utamanya menunjukkan angka 3 cm, kita ubah dalam bentuk milimeter jadinya 30 mm. Terus skala non-Gaussnya menunjukkan di angka 2 yang berhimpit, makanya 2 ini kita bagi dengan total dari skala non-Gauss yaitu 10, 2/10 jadi 0,20. Kita tambah dengan skala utamanya 30 mm, 30 ditambah 0,2 sama 30,2 mm. Yang sama kita lakukan pada pengukuran panjang kuningan, skala utamanya menunjukkan angka 3 dan skala non-Gaussnya menunjukkan angka 2. Jadi ukuran panjang dari kuningan itu 30,22 mm. Selanjutnya adalah mengukur atau menimbang massa dari kayu menggunakan neraca Ohaus. Sebelum menimbang atau mengukur, kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu. Dan
ini sudah terkalibrasi. Jadi hasil yang didapatkan dari massa silinder kayu yaitu 1,5 gram. Dan diameter kayu yang didapatkan yaitu 9,25 kali 10 pangkat min 3 meter. Hasil yang didapatkan yaitu SU 3 cm diubah jadi milimeter, jadi hasilnya 30 mm. Lalu SN-nya atau yang berhimpit 1 dibagi 10, jadi hasilnya 0,1. Jadi hasilnya akhirnya itu 30,1 mm. Dari silinder aluminium adalah 6 gram. Selanjutnya kami melakukan pengukuran diameter terhadap aluminium. Pengukuran pertama kami mendapatkan hasil 10 ditambah 50 per 100, jadi hasilnya adalah 10,5 mm. Pengukuran kedua kami mendapatkan hasil yang sama yaitu 10,5 mm. Untuk pengukuran ketiga kami mendapatkan hasil 10,5 mm. Hasil yang keempat kami mendapatkan hasil 10,45 mm. Yang kelima kami mendapatkan hasil 10,45 mm. Dan ini adalah tabel 1A pada pengukuran tunggal massa silinder, diameter, dan panjang silinder. Dan ini adalah tabel 1B dan tabel 2 dari pengukuran aluminium. Dan ini adalah tabel 3 dari pengukuran besi. Selanjutnya adalah pengolahan data tabel 1A pengukuran tunggal. Yang pertama yang diukur adalah massa silinder dari besi, kuningan, dan tembaga. Massa dari besi yaitu 17 kali 10 pangkat min 3 kg. Delta M-nya setengah NST yaitu 0,5 kali 10 pangkat min 4 kg. KR-nya delta M per M kali 100%, hasilnya 0,29%, dan AB-nya 1,5. Massa kuningan dan tembaga masing-masing. Kuningan 18 kali 10 pangkat min 3 kg, tembaga 19 kali 10 pangkat min 3 kg. Delta M-nya sama yaitu 0,5 kali 10 pangkat min 4 kg. KR-nya KR kuningan 0,27% dan KR tembaga 0,26%. AB-nya sama yaitu 1,5. Pengukuran tunggal terhadap diameter silinder besi, kuningan, dan tembaga. Pada besi, diameter yang didapatkan yaitu 10,45 kali 10 pangkat min 3 meter. Delta D-nya yaitu setengah NST yang didapatkan 0,5 kali 10 pangkat min 5 meter. KR-nya delta D per D dikali 100%, hasilnya 0,04%. AB-nya 23. Pada kuningan dan tembaga masing-masing D-nya 10,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Delta D-nya sama 0,5 kali 10 pangkat min 5 meter. KR-nya sama yaitu 0,047%, AB-nya juga sama yaitu 2,3. Pengukuran tunggal pada panjang silinder materi besi, kuningan, dan tembaga. Panjang yang didapatkan pada besi yaitu 30,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Delta X-nya yaitu setengah NST yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 5 meter. KR-nya delta X per X dikali 100%, hasilnya itu 0,08%, AB-nya 2. Begitu juga pada kuningan dan tembaga. Pada kuningan panjangnya 30,2 kali 10 pangkat min 3 meter, tembaga panjangnya 30,1 kali 10 pangkat min 3 meter, delta X-nya sama itu 2,5 kali 10 pangkat min 5 meter, KR-nya juga sama yaitu 0,08% dan AB-nya juga 2. Selanjutnya tabel 1B pengukuran silinder kayu.
M0 yang didapatkan yaitu 1,5 kali 10 pangkat min 3 kg, D0 nya 9,25 kali 10 pangkat min 3 meter, L0 nya 30,1 kali 10 pangkat min 3 meter, delta M nya 0,5 kali 10 pangkat min 4 kg, delta D nya 0,5 kali 10 pangkat min 5 meter, delta L nya 2,5 kali 10 pangkat min 5 meter. Selanjutnya mencari P0, rumusnya seperempat pi D0 kuadrat kali L0, hasilnya 2,02 kali 10 pangkat min 6 meter kubik, delta P nya 38,6 kali 10 pangkat min 10 meter kubik, KR nya 0,91%. Selanjutnya P0 sama dengan M0 per P0, hasilnya 700 kg per meter kubik. Delta rho nya yaitu 1,637 kg per meter kubik, KR nya yaitu 0,23%. Selanjutnya adalah pengukuran bervariasi pada aluminium. Massa yang didapatkan itu 6 kali 10 pangkat min 3 kg, delta M nya 0,5 kali 10 pangkat min 4 kg, KR nya 8,33%. Selanjutnya diameternya yang didapatkan yaitu 10,48 kali 10 pangkat min 3 meter, delta D nya 0,01 kali 10 pangkat min 3 meter, KR nya 0,054%. Panjang yang didapatkan yaitu 30,23 kali 10 pangkat min 3 meter, delta L nya 9,5 kali 10 pangkat min 4 meter, KR nya yaitu 3,14%. Untuk mencari massa jenis kita harus mencari P0 nya terlebih dahulu. P0 nya rumusnya adalah pi D0 per 2 kuadrat dikali L0. Hasilnya yang didapatkan itu 8,6 kali 10 pangkat min 7 meter kubik. Delta P yang didapatkan itu 2,3 kali 10 pangkat min 7 meter kubik. Jadi rho 0 sama dengan M0 per P0. Hasil yang didapatkan yaitu 0,69 kali 10 pangkat 4 kg meter kubik. Delta rho nya adalah 12,2 kali 10 pangkat 2 kg meter kubik. KR nya 17%. Tabel 3, pengukuran berulang dari masing-masing besaran N sama dengan 10 pada besi. Massanya M0 nya sama dengan 18,04 kali 10 pangkat min 3 kg, M0 kuadratnya 325,44 kali 10 pangkat min 6 kg kuadrat, delta M nya 27 kali 10 pangkat min 3 kg. Diameter D0 nya sama dengan 10,48 kali 10 pangkat min 3 meter, D0 kuadratnya 109,83 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat, delta D nya 5,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Panjang L0 nya 30,24 kali 10 pangkat min 3 meter, L0 kuadratnya 914 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat, delta L nya 15,1 kali 10 pangkat min 3 meter. Praktikum ketidakpastian fungsi variabel bertujuan menentukan rambatan ketidakpastian pada pengukuran fungsi variabel dan menentukan massa jenis silinder materi. Massa diukur menggunakan neraca Ohm, sedangkan diameter menggunakan mikrometer skrup dan panjang diukur menggunakan jangka sorong. Pada pengukuran tunggal, nilai ketidakpastian relatif atau KR massa lebih besar dibandingkan KR panjang dan diameter. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ketelitian neraca Ohm dan pembacaan skala manual, sehingga ketidakpastian absolut massa relatif besar terhadap nilai massanya. Pada pengukuran bervariasi, KR massa jenis menjadi besar karena dipengaruhi oleh efek pengkuadratan diameter dalam perhitungan volume. Meskipun variasi diameter relatif kecil, proses pengkuadratan memperbesar pengaruh kesalahan tersebut terhadap volume, sehingga berdampak langsung pada peningkatan ketidakpastian relatif massa jenis. Pada pengukuran berulang, nilai KR yang besar juga dipengaruhi oleh efek pengkuadratan serta pembulatan data, yang menyebabkan selisih kecil antar hasil pengukuran menjadi lebih signifikan dalam perhitungan akhir. Jadi kesimpulannya, ketidakpastian besaran turunan dipengaruhi oleh ketelitian besaran penyusunnya. Diameter memberikan pengaruh terbesar karena muncul dalam bentuk kuadrat. Nilai ketidakpastian relatif yang besar terutama disebabkan oleh efek pengkuadratan dan pembulatan data, bukan karena variasi pengukuran yang besar.